yang terbayang, yang terpikirkan oleh Bunda Ama dan Ustaz apa itu manajemen sekolah? Bunda Uri, ini kita akan diskusi ya, bukannya Bunda Uri akan ngomong terus gak ada feedback. Itu sangat sayang sekali. Ya alhamdulillah. Oke. Oh iya siap. Kirain ada ini kan. Ada apa-apa alhamdulillah. Oke, apa yang kita mulai? Ustaz paling ganteng ya? Karena nggak ada lagi cowok yang lain ya. Oke Ustaz, apa yang terpikirkan dalam pikiran Ustaz apa itu manajemen sekolah? Pengelolaan lembaga secara menyeluruh. Bunda Emi? Mengelola sekolah. Bunda Eri? Mengatur. Siapa yang diatur? Yang ada di sekolah. Oke, Bunda Sri? Kalau Bunda Tiga menata, Bunda Harta mengelola seluruh yang ada di dalam sekolah. mengelola seluruh aktif. Bunda Dia mengelola semua sistem yang ada di sekolah. Amapit oke, Amamina bagaimana mengelola sekolah itu? Oke sih, berarti kita sudah sama ya pemikirannya bahwa manajemen sekolah itu adalah mengelola, menata, mengatur. Next, Ama. Oke, nah tadi kan udah tanya kan apa itu manajemen sekolah. Ini dulu siapa yang bertanggung jawab? Berikan back ya, siap. Tadi Bunda Ama sekalian menjawab manajemen sekolah itu adalah mengelola, menata, mengatur. Iya, betul. Itu semua adalah benar. Jadi manajemen sekolah tidak lagi yang kita hanya memikirkan saya guru, tugas saya mengajar, tugas saya bertanggung jawab sama siswa saya, dan tugas saya bertanggung jawab sama wali murid dan kepala sekolah. Hanya sampai di situ. Iya kan? Kalau guru seperti itu kan. Nah, kalau yang sudah memikirkan bagaimana manajemen sekolah, itu udah pikirannya adalah leader, pemimpin. Bukan lagi yang mikirannya yang saya hari ini ngajar sampai di sini aja, enggak. Yang dipikirin itu makin banyak. Nah, selamat datang Amah, Bunda dan Ustadz di dunia yang penuh banyak masalah. Next. Banyak sekali masalah tentu, tapi tenang, semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di situ Bunda tanya, siapa yang bertanggung jawab? Jangan usah terus. Dari sana, Mas, siapa yang bertanggung jawab ngurusin manajemen sekolah itu? Seluruh yang ada di sekolah itu. Sama warga sekolah, iya, sama kecuali murid, masuk akal. Jadi yang bertanggung jawab semuanya, yakin? Jadi kalau misalnya tidak ada satu permasalahan, semua guru akan dipanggil? Tidak juga. Jadi bagaimana? Jadi kalau misalnya ada satu permasalahan, ada satu kejadian, maka semua guru akan maju ke depan, tampil? Enggak, ya ngomong ini siapa? Kenapa Bu? Kepala sekolah? Kepala sekolah yang bertanggung jawab. Tadi? Kepala sekolah. Itu yayasan. Jadi kalau ada masalah kepala yayasan suruh maju. Oh, biasanya kepala sekolah. Ya nggak biasanya? Guru kayak gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab?
Kalau di sekolah kepala sekolah, tadi kata Bunda Ama yang bertanggung jawab semuanya. Jika ada satu permasalahan, semuanya terlibat. Kepala sekolah. Jadi gurunya dulu maju, baru kepala sekolah dari belakang. Begitu nggak? Gimana yang bertanya siapa? Jadi nanti yang maju duluan siapa? Ini sekolah loh. Bunda-bunda biar suaranya jelas, gak apa-apa buka masker ya. Karena kan kita juga ini ya, karena suara Ustaz tuh gak nyampe di Bunda Uri. Pendengaran Bunda Uri yang agak kurang ya. Bunda Sri juga, jadi kalau kasih bicara gak apa-apa diturunkan maskernya. Terus? Kalau yang bertanggung jawab terhadap satu permasalahan, maka itu adalah SDM yang bersangkutan dengan permasalahan. Tapi kalau secara menyeluruh, maka yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Itu secara menyeluruh. Kalau misalnya dari pernyataan Ustaz tadi, kalau misalnya ada satu guru yang melakukan kesalahan, terus yang maju duluan gurunya apa kepala sekolahnya? Ini ngomong guru dulu, baru kepala sekolah. Kenapa guru dulu baru kepala sekolah? Karena memang garis-garisnya seperti itu. Guru dulu yang maju, bertanggung jawab baru kepala sekolah mundur. Oke, ada yang punya pendapat lain? Oke, Bu Didi. Itu sama kayak Ustaz, tapi lebih menjelaskan kalau untuk manajemen yang bertanggung jawab untuk manajemen sekolah itu kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu punya tanggung jawab dan wewenang untuk sekolah tersebut. Terus juga kepala sekolah itu memiliki atasan gitu, yang akan dia itu bertanggung jawab dengan sekolah dan akan melaporkan ke atasannya. Jadi guru itu sebenarnya yang maju ketika permasalahan itu kan guru tuh harus lapor dulu ke kepala sekolah. Jadi ketika itu kepala sekolah memberikan suatu masukan atau apa, baru guru kayak itu yang menyampaikan langsung ataupun atas perintah kepala sekolah. Oke. Itu menurut Bu Denia. Ada yang punya pendapat lain? Apa-apa, ini kan nggak ada benar salah. Ini diskusi. Ini menggali pemahaman kita sendiri tentang seperti apa sih manajemen sekolah. Bagaimana sih? Harus ngapain sih? Siapa yang bertanggung jawab sih? Bu Desri bagian apa di sekolah? Operator, TU ya. Kalau sekolah siapa? Bunda Tika, apa Bunda Heta? Bunda Heta ya, kepala sekolah. Wakil kepala sekolah Bunda Tika. Belum. Oh. Next yang bertanggung jawab adalah pemimpin. Betul yang kalian bilang tadi adalah yang bertanggung jawab semuanya. Tapi yang bertanggung jawab penuh, yang ibaratnya itu adalah pasang badan, yang akan marah dulu itu adalah pemimpin. Baik dan buruknya satu lembaga manajemen sekolah itu tergantung pemimpinnya. Apakah pemimpinnya bisa mengatur, mengelola, mengajak, terus bisa kasih contoh, maka dia akan berhasil insya Allah. Tapi kalau pemimpinnya tidak, sama sekali tidak bisa memberikan teladan, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengelola, dan tidak bisa mengajak. Ayo kita sama-sama benahi, kita sama-sama perbaiki sekolah ini, maka insya Allah lembaganya maju. Tapi kalau pemimpinnya yang
Ya, ini kan kebetulan saya dapat jadi pemimpin. Saya nggak milih tuh jadi pemimpin, saya dipilih. Ya salah sendiri kenapa saya dipilih. Nah, pikiran yang seperti ini nih nggak maju. Pikiran seorang pemimpin yang sudah dikasih amanah, yang dipikirkan sama orang lain bahwa kamu mampu, tapi salah sendiri. Saya nggak milih jadi pemimpin. Nah, ini adalah ciri-ciri pemimpin yang lemah, yang dia dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri, tapi dia pilih saya nggak bisa apa-apa, give up duluan, nyerah sebelum perang, ya. Nah, padahal upgrading level 2 ini adalah menyiapkan the next pemimpin, next. Nah, ini dia. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Ada masalah dengan guru, ada masalah sama murid, orang tua yang maju kepala sekolah duluan. Makanya guru setiap ada kejadian apapun lapor sama kepala sekolah. Ya, bukan berarti nanti akan ada, mungkin ya, bisa jadi, ya Allah semua balik lagi, akan ada kemungkinan bahwa pemimpin kalian akan lebih muda. Nah, nanti calon bupati ya, calon bupati atau udah bupati? Sudah bupati ya? Iya ya, nggak akan tergeser lagi kan? Insya Allah nggak jauh loh. Nah, akan ada masanya pemimpin kita itu lebih muda dari kita. Nah, itu mulai tuh, bisa apa sih anak kemarin sore juga? Saya pengalamannya tuh nggak seujung jari saya. Ya, jadi Bunda, Ustadz, dan Amah jadi pemimpin itu beda lagi nanti pola pikirnya. Pola pikir seorang pemimpin itu bisa 1, 2, 3, bahkan 10 langkah lebih maju daripada guru. Bisa jadi nanti pikiran kepala sekolah, pemimpin ya, dalam artian kita unit ya. Nanti kalau dalam bagian yayasan lagi adalah lembaga, ketua yayasan kita nggak sampai sana, belum. Kita hanya levelnya level unit, TK, SD, KB, habis ya. Mungkin nanti insya Allah SMP, amin, Allahumma amin. Nah, dalam yang seperti ini, pimpinan kepala sekolah, pikirannya itu beda, jauh. Bun gak bisa. The power of kepepet. Nanti pikirnya banyak, nanti susah. Makanya nanti ketika kita jadi pemimpin, itu gak lagi yang kenapa ya begini. Itu harus banyak diskusi, banyak baca buku, banyak temui kasus-kasus, sering diskusi sama orang-orang yang banyak pengalaman. Jangan mentok di sini. Saya begini, kondisi lingkungan saya begini. Enggak, ketika kamu melangkah ke kanan, ada sekolah model lain, ketemu permasalahan yang baru, beda lagi penyikapannya. Ya, jadi Ustadz Ahmad dan Bunda ketika berada di sini udah pikirannya saya adalah the next leader. Saya adalah pemimpin, maka siapkan otaknya untuk menampung semua masukan, kritikan. Masukan itu nggak selamanya itu mengenakan kita ya. Kritikan itu nggak selamanya membuat kita nyaman. Kadang memang salahnya kita, tapi manusiawi. Ya, saya diomongin lagi kayak gitu, wajar, normally yang kayak gitu. Tapi kita harus siapkan open minded ya. Jadi seorang pemimpin itu harus open minded. Terus harus berdada lebar, membuka hati selebar-lebarnya. Karena jadi seorang pemimpin itu gak semudah kita, oh udah jadi pemimpin tinggal nyuruh begini selesai. Sekolah oke, sekolah ini yang ada di sekitar sekolah guru, terus siapa lagi? Siswa. Orang tua, terus siapa lagi? Siswa, siapa lagi? Masyarakat sekitar, siapa lagi? Kita ada security kan kalau SD, kalau TK belum ada, tapi ada petugas lain. Nah itu yang harus kita kontrol, kita kelola, kita atur. Kalau nggak kita kontrol atau kita tidak tahu, maka wassalam, kita akan terjebak sama diri kita sendiri. Oh saya pemimpin, udah pokoknya itu beres, tanpa kita pernah tahu ada
ada masalah di sini, ada masalah di situ. Oh bagian ini gak nyaman, oh bagian itu kurang ini. Ya, seperti itu Bunda sama Ustaz. Next, mana ada pointer yang bisa? Here. Nah, next mana? Siap mana? Bisa? Oh bisa. Ininya mana? Colokannya. Oh benar ini. Ininya udah back lagi Pak. Back lagi pun tolong belum back. Oke. Maju. Nah, maju. Next. Nah. Kalau ngomongin manajemen sekolah, kita akan turun ke bawah. Ya, manajemen sekolah itu luas cakupannya. Banyak sekali yang akan kita urusin. Tapi sebelum kita ngurusin warga sekolah, kita akan urusin dulu pemimpinnya, manajemen kepala sekolah. Nah, manajemen kepala sekolah ini ada apa aja? Menurut baginya jadi 4. Pertama, konsep diri. Kedua, manajerial. Ketiga, supervisi. Keempat, pengembangan kewirausahaan. Nah, Bunda, Ustadz, dan Ama, konsep diri yang pertama. Konsep diri insya Allah materinya udah ada, maka Bunda udah selesai. Materi keberapa kemarin? Kedua. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana karakter seorang pemimpin yang saya harus begini, yang bisa jadi dia nggak nyaman dengan kondisi itu, tapi dia harus berpikir cepat. Dia harus ngikutin. Tadi yang Bunda Dian bilang, kepala sekolah tuh di atasnya ada pemimpin lagi, ya. Nah, bukan berarti Ustadz Ama dan Bunda ketika kita jadi kepala sekolah maka keputusan kita mutlak di tangan kita. Enggak sama sekali. Kita masih ada pimpinan lagi, ya. Nah, ketika pemimpin kita membuat satu keputusan ini, sudah nih sepakat semua guru. Ketika naik lagi ke pemimpin berikutnya tidak diterima, kita harus siap ditolak. Nah, kalau punya konsep diri yang bagus, kita akan kenapa tidak bisa diterima sama yayasan? Begini kata yayasan. Kita punya argumentasi begini. Tidak bisa begini. Intinya tetap keputusan mutlak di yayasan. Maka sebisa mungkin seorang pemimpin harus ngomong ke gurunya. Jangan sampai guru-guru ini mikirnya, berarti yayasan ini nggak pro ke kita. Keputusannya nggak tadi, ya Bunda, Ustadz, dan Ama, guru berpikirnya itu belum jauh, tapi yayasan, pemimpin di atas kita tuh mikirnya udah jauh. Kita udah sampai misalnya orang-orang pimpinan itu udah sampai Aceh deh misalnya kalau tepat. Tapi kalau guru-guru ya saya masih di Medan nih, nanti mau sampai ke Aceh tuh belum, karena beda pola pikir yang mempengaruhi pemahaman sama ilmu. Makanya tingkatkan bacaan Bunda sama Ustadz dan Ama. Ya, konsep diri selesai. Next. Nah, Bunda akan bahas ke manajerial. Apa itu manajerial? Nanti Bun, siapa yang tahu apa itu manajerial? Ama Pip? Mengelola. Bisa mengelola. Bunda Tika? Mengaturkan epidemi. Orang yang mengaturnya, orang yang mengelola, manajerial. Next Bunda ini. Nih, manajerial itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas manajemen, pengaturan, pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah secara prosedural. Prosedural itu berarti ada aturannya, tidak asal, ya. Untuk memberdayakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, manajerial ini bukan yang kepala sekolah saya jadi pemimpin terus serta-merta kita ngatur, kita ngubah seenaknya. Gak bisa seperti itu. Ya, ada prosedur,
ada aturan, ada cara. Kalau kita asal saja, maka siap-siap kita jadi apa? Jadi bulian orang, banyak haters. Atau bisa jadi kita jadi apa? Gunjingan para guru. Ini gimana sih kepala sekolah? Sudah jelas prosedurnya seperti ini. Kenapa yang dijalankan seperti ini? Ya, dan gak akan lama kepemimpinan modelnya seperti ini. Dan siap-siap dia tidak nyaman. Tapi ada pemimpin yang dia bodoh amat. Ya, mau gurunya suka, mau gurunya tidak suka, mau sekolah itu bagus, mau sekolah itu tidak bagus, pokoknya saya pemimpin. Tidak boleh ya jadi seorang pemimpin seperti itu yang dia memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin itu bukan prestise. Bukan, maaf, udah salah. Pemimpin jabatan itu sebuah prestise, penghargaan ya, tapi bukan sesuatu yang bernilai bukan menentukan derajat seseorang itu. Oh, kalau jadi pemimpin derajat orang itu lebih baik, tidak sama sekali. Yang lebih baik itu adalah yang bertakwa di sisi Allah. Next, apa aja yang mau kita urus di manajerial? Planning, perencanaan, organizing, apa organizing? Pengaturan, staffing, staff pegawai, ya, penyusunan, sama terakhir adalah leading. Nah ini nih, manajerial ini yang 4 ini akan kita bahas. Kita akan bahas kupas satu persatu, makanya lebih enak diskusi. Nah nanti kalau misalnya, Bu ini bagaimana? Tanya aja. Kalau Bunda Uri nggak bisa jawab, nanti Bunda Uri simpan nyari jawabannya. Ya, 4 ini akan kita bahas. Manajerial, pengaturan, ini kemampuan. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan manajerial. Kalau pemimpin nggak punya kemampuan manajerial, nah sudah, wassalam. Tapi Bunda sama Ustadz dan Ama bukan berarti ketika jadi pemimpin kita serta-merta punya saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, tapi saya nggak punya kemampuan manajerial, jadi nggak usah tunjuk saya. Enggak, manajerial ini bisa dipelajari, ya, mudah kalau kita mau belajar. Intinya kuncinya fokusnya adalah belajar, mau belajar dan mau berubah. Next, planning. Tahu lah apa arti planning? Perencanaan. Apa bahasanya? Sesuatu yang tidak direncanakan sama saja. Iya, harus punya perencanaan. Yaitu perencanaan. Sebelum mengambil keputusan, kita harus terlebih dahulu mengkaji perencanaan dan menganalisanya dulu. Perencanaan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Nah, perencanaan ini harus dipunyai sama kepala sekolah, sama pemimpin. Guru pun harus punya nih perencanaan. Gak mungkin guru gak punya perencanaan. Besok saya mau ngajar apa? Lihat aja deh besok. Gak mungkin kan? Pasti besok saya mau ngajarin materi ini deh. Saya mau ngajarinnya ada games yang ini. Kan semua guru buat RPP. Walaupun RPP itu tidak serta-merta apa yang ada di RPP akan kita aplikasikan. Karena bisa jadi di kelas itu tidak sesuai kondisi yang kita harapkan, ya. Makanya yang terpenting adalah bagaimana Ustadz dan Bunda mengajar itu anak-anak nyaman, terus anak-anak masuk apa yang jadi titik tekan Bunda, Ustadz dan Ama. Bukan RPP yang bagus, terus bukan berarti perencanaan yang bagus. Ini udah buat nih, misalnya RPP-nya udah bagus banget, sempurna, tapi ternyata tidak tercapai semuanya. Harusnya dari RPP itu yang minimal 50%, 75% tersampaikan. Ya, 25% itu inkondisional. Nah ini nih, manajerial seorang pemimpin adalah punya perencanaan. Kalau kita nggak punya perencanaan, maka siap-siaplah kita merencanakan sebuah kegagalan. Dan ketika kita merencanakan sesuatu, kaji dulu.
oh iya kita mau ada program baru, program kunjungan edukasinya ke sini. Tapi kira-kira mungkin nggak ya dalam kondisi corona kayak gini? Kayaknya nggak mungkin deh. Oke kita ganti. Nah itu kan rencana, ya. Next setelah perencanaan, organizing. Organizing. Pengaturan. Nah, organizing itu adalah pengaturan. Bunda, Ustaz dan Ama, pengaturan ini kita punya peran masing-masing dalam sebuah lakon nih. Kira-kira semuanya jadi pemain, apa ada jadi sutradara, apa ada jadi produser, ada jadi peran pembantu, ada jadi peran utama, gitu kan? Atau semuanya jadi sutradara? Gak mungkin kan ya? Nah, peran organizing, pengaturan, semuanya ini punya peran. Berarti bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Makanya ada wali kelas, guru pendamping, guru mapel, itu untuk berbagi tugas, pengaturan. Maka job desk-nya itu beda-beda dan dia akan paham, oh saya ini tugasnya wali kelas, maka saya bertanggung jawab penuh sama orang-orang yang berada di kelas ini, ya. Nih, di mana mereka mendapatkan otoritas. Nih kalau yang dia punya sudah, oh saya lolos otoritas nih, saya kepala sekolah pemimpin otoritas untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan di mana mereka bisa mendapatkan alat dan informasi untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Yang ini akan terus berkoordinasi. Pengaturan bukan berarti ketika sudah dikasih amanah maka tidak ada lagi komunikasi, itu nggak mungkin. Nah, yang termasuk organizing adalah ini menentukan aktivitas yang bisa digunakan untuk meraih tujuan. Jadi kalau kita punya visi dan misi sekolah, organizing nih salah satunya. Bun, saya nanti bagiannya, nanti Bunda sama Ustaz ketika jadi pemimpin akan tahu, oh guru ini mahirnya di bagian IT, oh guru ini bagusnya di bagian leadernya, oh guru ini bagusnya di bagian administrasinya. Terus lama-lama, oh guru ini yang bisa diandalkan, oh guru ini yang hitung-hitungan pekerjaan, oh guru ini yang mau enaknya sendiri, yang mikirin dirinya sendiri, tugasnya sendiri. Mengelompokkan aktivitasnya ke dalam departemen atau seksi-seksi CA ya. Makanya ketika ada kepanitiaan, pengaturan itu jelas. Oh, saya ketua bidang ini, saya anggota. Tugas yang harus diselesaikan oleh manajer. Jelas, perwakilan otoritas untuk melakukan tugas, dan 5 ketentuan dan untuk menetapkan koordinasi tugas, otoritas dan informasi secara horizontal dan vertikal dalam struktur organisasi. Jadi, kalau Bunda dan Amah Ustadz di kampusnya pernah ngikutin organisasi, pas udah nggak asing lagi. Oh, saya bagiannya si Lestari, maka tugas saya adalah mengurusi persuratan. Kalau teman-teman butuh surat untuk peminjaman tempat, pasti ke saya. Udah deh, kita beresnya di Lestarinya aja. Dan nanti ada yang bagiannya acara. Maka kalau ngubungin narasumber, peserta, dan siapapun itu ke acara, maka kita nggak tumpang tindih. Ya, kalau semuanya diambil sama kepala sekolah, udahlah biar aku dewek dulu deh, capek. Apalagi tipe yang perfeksionis, boleh perfeksionis. Apalagi yang tipe perfeksionis ini yang nggak percaya pekerjaan itu diambil oleh orang lain. Karena kalau diambil orang lain, pas hasilnya nggak sesuai itu nggak puas. Tapi itu harus dilatih. Mudah-mudahan bagian dari situ. Dulu nggak percaya tugas yang dikasih. Kalau ama-ama di TK ngikutin, itu kebanyakan ya motif ya kalau nggak salah. Itu beneran kan nanti dikerjain guru dibalik lagi ke Amawi. Kayak gitu nggak sih anak? Nggak puas sama ini. Nanti dibalik lagi ini kayak gini. Nah ini yang ditandangkan. Tapi kerja seperti itu capek. Ya, serahkan saja sama guru. Nah hasilnya kayak ini kasih tahu ini begini
harusnya, ini begini harusnya. Nanti kan lama-lama belajar guru tersebut, dan kita nggak terlalu capek, enggak. Terus kita akan belajar kontrol. Oh, mengontrol orang begini. Kita akan ngajarin orang lain untuk berlaku untuk yang standarnya sama. Nanti standar kepala sekolah pemimpin itu nggak bisa standar-standar biasa. Standarnya harus lebih tinggi daripada guru. Makanya terkadang guru mikirnya, kok kayak gitu banget sih bunda nih? Kok begitu? Kejauhan sih? Iya. Kalau pemimpin targetnya standar, oke ini kalau kayak gini bisa ya? Kayak gini rapi. Kalau standar pemimpinnya kayak gini rapi, maka guru-guru di bawahnya bisa jadi standar rapi menurutnya begini, berdiri tegak. Nah, ya. Tapi kalau standar kita tuh sempurna, menuju sempurna, rapi, seperti ini. Nah, ini standarnya. Tapi nanti guru yang begini naik sedikit, ya nggak apa-apa, dimaklumi sembari kita perbaiki. Makanya pemimpin itu harus detail, ya. Yang kecil pun dipikirkan. Walaupun nanti ada yang berpikir, ya remeh banget kayak gini kok dipikirin sih. Lihatlah, dari hal yang kecil, remeh, kalau tidak dipikirkan, itu akan efeknya besar. Contoh, buang sampah. Satu aja, nah kayak gini. Ada karet kan? Ini kan remeh kan? Kecil satu. Kalau seorang pemimpin gak aware yang kayak gini, oh udahlah biarin. Nanti yang lain juga biasa aja. Tapi kalau pemimpin, bunda ustadz, kalau melihat sesuatu yang gak pas pada tempatnya, tolong ya diambil. Maka kita mulai dari kita. Contoh, ambil di SD, mulai ya, kita mulai ketika lihat sampah, ambil, pungut. Kita mulai ke anak-anak. Terbukti kan? Sampai sekarang mulai dari balik sendal. Kalau nggak dimulai dari pemimpinnya, Bunda Wuri juga nggak mulainya. Sampai sekarang nggak bisa kan balik sendalnya seperti itu. Bolak-balik, walaupun sekarang corona balik lagi kan kebiasaannya. Nah seperti itu. Wajar balik lagi. Dan kita harus ingetin, oh saya ini pernah bilang seperti itu, maka dimulainya dari saya, dari seorang pemimpin. Capek bun. Sebenarnya Bunda Wuri terkadang ribet juga. Oh cuma sebentar aja ke sekolah, cuma sebentar aja masuk kelas ini. Padahal kan SOP-nya kita masuk, putar sendal, ambil sendal, letak Indira, masuk kelas kan? Seperti itu kan? Tapi kan Bunda Wuri cuma mau lewat aja. Cuman kalau ngeliat guru yang sendal, walaupun terkadang Bunda Wuri juga lupa, manusiawi, ambil ribet. Kalau Bunda Wuri nggak contohin dari awal, ya sudah. Remeh balik lagi semua, dan kita tidak akan membuat satu kebiasaan baik apapun. Maka semua dimulai dari pemimpinnya, ya. Yang remeh-remeh pun pemimpin harus mikirin ya. Ya belum ya. Tadi sampai mana? Di sini ya. Nah ini harus bagi tugas. Kepala sekolah harus bisa di semua bidang. Bukan berarti kita semuanya harus expert sama. Belajar sama-sama, dan kepala sekolah, pemimpin ngomong aja kalau saya nggak bisa, jujur ya. Kalau mengakui bahwa semua saya bisa, maka siap-siaplah akan dicecar sama bawahannya. Ngomong aja saya nggak bisa, maunya gimana nih gitu. Dan kasih tahu kalau misalnya bunda sama ustadz punya sesuatu kelebihan, saya bidangnya sini. Terkadang ada juga guru-guru yang meremehkan pemimpinnya. Ya, dan itu bunda sama ustadz akan belajar ngeliat loh. Oh dia ini meremehkan. Ya bukan berarti ketika kita tahu ada meremehkan kita, terus kita sini, kita panggil, terus kita sepikan, terus kita marah. Enggak juga, enggak bijak jadi pemimpin seperti itu. Kita lihat, bisa jadi dia ada masalah, ya, dan yang keempat. Next, stopping. Nah,
kepegawaian. Nanti ketika jadi pemimpin itu harus susun pegawainya. Bunda Uri tanya ke Amamina sama Amapit yang guru TK, yang menentukan wali kelas siapa? Guru SD yang menentukan wali kelas siapa? Kepala sekolah. Yang menentukan wali kelas, kok Bunda Uri kayak gini pakai? Yang menentukan wali kelas siapa? Kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Kenapa coba? Dari sekian, dari awal sampai akhir Bunda sampai di sini pasti bisa nangkep. Kenapa kepala sekolah yang menentukan? Kenapa apa? Karena kepala sekolah pemimpin ya. Oke, yang lain? Yang memiliki otoritas di sekolah tersebut. Ada lagi? Betul. Jadi selain kepala sekolah punya otoritas, kepala sekolah tuh tahu mana guru yang ini cocok nih di kelas ini. Oh ini nggak cocok. Oh ini masih bisa deh, dia kurangnya di sini, nanti bisa diingetin. Kayak gitu. Nah, jadi susunan kepegawaian Bunda sama Ustaz ini pemimpin yang tentukan. Karena terkadang guru itu mau enaknya saja. Bahasa kasarnya sepalembang ya Bunda Uri. Boleh nggak Amal? Boleh lah sesekali ya. Bahasa ininya guru itu nyarinya gaji besar, pekerjaan sedikit, pulang cepat. Kayak gitu nggak sih? Apa? Cari aman. Itulah guru. Kalau pola pikirnya nggak berubah, kalau pola pikirnya adalah orientasi saya bekerja cari penghasilan, rugi, maka kita tidak akan pernah berkembang. Stop sampai saya dapat penghasilan udah selesai. Padahal ada nilai lebih ketika kita bekerja, karena ibadah, ya, karena pengembangan diri, terus kebermanfaatan. Karena kita ini apa sih yang mau kita tampilkan? Uang nggak punya, nggak kaya banget kan? Cantik ganteng nggak ganteng cantik banget kan? Nggak artis kan kita? Apalagi tahta. Apalagi yang kita nggak punya, yang kita punya adalah hal-hal baik yang bisa kita tularkan ke orang lain dan berharap hal baik itu dia tularkan lagi ke orang lain. Iya kan? Begitu kan amal jariah? Nah yang seperti itu. Jadi Bunda, Ama dan Ustaz dan Max ketika jadi leader itu harus mengisi nih. Oh nggak cocok yang ini dijadikan wali kelas ini karena ini begini. Tapi bukan berarti itu posisinya mantap. Contoh, Amamina ada di kelas TKB, Amapit ada di kelas TKA. Bukan berarti nanti sampai seterusnya di kelas itu enggak. Berarti tidak berkembang. Sama Bunda Dian kelas 5 terus ya. Nanti ada saatnya Bunda Dian pindah ke kelas 1. Bunda Eni dari kelas 1 kelas 2 ya. Kelas 3 belum ya? Nah, ada masanya Bunda Emi naik ke atas. Sekarang Bunda Emi ini karakternya suaranya besar. Kalau di kelas mana kelas 1 kelas 2 itu banyak siswa ya. Kalau suaranya modelnya kayak Bunda Via, Bunda Emi masih lah ya. Itu sudah wassalam, habis suaranya. Walaupun nanti sebenarnya bisa berkembang terus. Ya makanya jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi siapapun deh harus terus mengembangkan diri. Next ini tukeran loh bisa jadi. Kepala sekolahnya nanti Bunda Nika, ininya TU-nya pindah, ya biasa aja. Ya, karena jadi pemimpin itu yang kayak Bunda Uri sekarang jadi kepala sekolah, bisa jadi Bunda Uri gak jadi kepala sekolah lagi. Guru lebih tenang kayaknya. Ini kan tadi Bunda Uri udah selamat datang di dunia yang bermasalah, enggak? Tenang kok, ini membuat kita berkembang berada di dunia ini. Next ya, ini start. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini nih. Melatih dan mengembangkan kandidat tersebut sehingga mereka dapat melakukan
tugasnya dengan efektif. Jadi kalau sekarang Bunda Ahmad dan Ustaz menentukan si ini tanggung jawabnya di kelas ini, tapi tahun depan dia ini akan dikandidatkan jadi wali kelas 6, maka disiapkanlah dari sekarang. Dikasih tahu, ya, kasih tahunya bisa jadi perorangan, personal, atau bisa jadi di rapat-rapat antar guru. Next, leading. Apa itu leading? Apa itu leading? Memimpin. Yaitu memimpin. Nah, memberi pengaruh kepada orang lain sehingga mereka mau berusaha dengan ikhlas dan antusias terhadap tujuan yang akan dicapai oleh lembaga. Nah, ini kita harus membawa pengaruh yang baik nih. Ketika kita membawa pengaruh yang baik, itu akan mudah kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Leading ini menyangkut aspek interpersonal pribadi. Jadi seorang pemimpin itu harus punya karisma. Bunda Uri pas pendampingan ya, pendampingan individu itu ke TK Paramount School. TK Paramount School itu bagus ya, standarnya udah SPP-nya itu sebulan 900.000. Berapa masuknya? 900.000 sebulan. Terus Bunda Uri bicara sama kepala sekolah ya, anak pertama baru, jadi izin dulu, udah cerita, wah Bu, bolehlah saya dibagi ilmu untuk memimpin begini. Terus dia bilang begini, dan itu Bunda Uri ingat banget. Bu Uri, tahu nggak kenapa singa itu menjadi raja hutan? Ayo, Bunda Uri sekarang nanya ke kalian, kenapa singa itu jadi raja hutan? Padahal kalau dipikirkan, siapa yang nyari makan? Singa jantan atau singa betina? Betina. Yang jantan itu tinggal makan kan? Kira-kira. Padahal kalau dipikirin dalam logika kita, besaran gajah apa singa? Gajah. Iya kan? Terus kalau suruh manjat-manjat, monyet kan lebih. Kenapa ini dibilang raja hutan? Kenapa nggak gajah? Kenapa lagu? Aman. Jawab ya satu-satu. Kenapa singa disebut raja hutan? Kalau dipikir-pikir badan nggak besar, nyari makan yang betina dia tinggal makan. Kalau dari hutan, dari satu batang ke batang lain, monyet punya. Kalau kita pikir-pikir, punya apa kehebatan singa? Pernah dapat materi ini? Jawabannya apa katanya? Oh iya ya, nggak tahu benar. Oke. Harimau juga mengaum. Iya, lebih ini harimau daripada singa. Cuman karena suara. Lion. Leo, lion. Siapa? Singa jantan itu cuma mengambil ketika kumpul ya, jadi cuma mengambil sebagian saja. Nah, dia akan membawa ke tempat yang ramai, maka yang lain akan mengambil masa itu. Singa jantan itu gimana kalau makan? Makan. Dia makan Pakai bukan yang nyari makanan, yang betina dulu kejar. Nanti udah dapet, taruhnya depan singa Iya. jantan. Itu singa jantan tinggal duduk aja. Iya. dari satu filosofi singa jantan itu seperti yang menyuruh begitu kan, dia untuk semuanya masak. Tapi dia dapat memang betul dia akan bawa di bawahnya pada satu tempat, maka dia sendiri, nah yang lain akan ikut. Oh gitu, itu penjelasan Gombang. Udah ini apa? Kenapa singa itu disebut raja hutan? Pikir nama ya sampai ujung nanti examinnya. Gak pernah ketemu singa. Nggak pernah ketemu singa? Iya bener juga nggak pernah ketemu. Mungkin aja.
Karena singa menakutkan bagi hal lain. Kita aja takut. Iya. Apa kehebatan singa menurut Bunda Eni? Apa kehebatan singa? Apa lah? Nggak tahu. Apa pun. Kenapa singa disebut raja hutan? Selama ini nggak pernah mikir ya? Oh gitu. Jadi apa kehebatannya? Kejam dan menakutkan orang nyari makan singa betina. Bunda, Mungkin si singa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hewan-hewan yang mungkin. apa itu? Apa itu karakteristik? Ganas dan hewan yang lain. Tapi dia nggak nyari makan. Iya. Malas dia tuh. Males sendiri. Itu. Oke, kalau Bunda Tika? Apapun. Apa? Kenapa singa itu disebut raja hutan? Terus apa sih kehebatannya? Mungkin dia kuat. Mungkin dia enggak. Ya nggak tahu juga ya. Orang Bunda juga nggak tahu. Apa ya? Nggak tahu. Kalau Bunda Heta? Karena namanya itu sudah terkenal sebagai hewan yang paling menakutkan. Oh, berarti kalau nanti kita buat Bunda menakutkan bisa jadi menakutkan kayak gitu. Berarti brandnya bagus ya, singa ya. Berarti dia sudah terbrand berarti kan? Ya sudah terkenal menakutkan itu namanya. Oke. Udah lihat apa tuh? Mulai mikir apa? Bunda Uri juga kemarin pas nonton, iya ya kenapa ya? Ibu itu senyum gitu. Apa Bun? Kehebatan ya, Bu? Iya, kenapa disebut raja hutan? Sedangkan dari sisi badan nggak besar dia, nyari makan bukan dia. Mungkin ini Bun, apa karena singa itu aumannya besar, terus giginya tuh taring semua, terus punya cakar yang kuat. Harimau juga punya. Iya. Badannya lebih besar kali daripada singa. Oke, kalau Mafik? Yang punya karisma aura yang seram Oh, gitu ya. Padahal ada lagi loh hewan yang lebih serem. Dani. Kuda Nil. Kekuatan Badak kan? Kuda Nil. Badak. Oke. Terus apa lagi mah? Itu aja. Apa kayak kenapa singa disebut raja hutan dan apa kehebatannya? Kenapa singa disebut raja hutan? Mungkin ya. Iya ya, benar-benar. Dia kan hidupnya berkelompok ya. Dia memang berkelompok. Apa? Cara dia mempengaruhi kelompoknya mungkin. Terus dari Terus? segi auma, Iya, terus terkenal ini ganas. kira gue itu. Oke, sama Bunda dan Ustadz, ya seperti yang Bunda Ustadz sampaikan tadi, yang pertama adalah singa itu nggak nyari makan, singa jantan yang punya apa itu namanya? Rambut apa namanya? Burai, apa? Gerai bukan, gerai toko nanti kan? Pokoknya surai namanya itu. Ya dia punya surai itu. Kenapa dia disebut raja hutan? Sedangkan nyari makan bukan dia, tapi yang nyari makan singa betina. Kenapa singa betina yang nyari makan? Tadi kata Ustaz Gautam, yang nyuruhnya singa jantan.
Jadi kenapa singa jantan itu punya disebut raja hutan? Karena dia punya ini nih, leading kepemimpinan. Dan pemimpin itu nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Perhatikanlah kalau singa makan, kan yang nyari makan betina kan, menceru betina tuh dapet, betina itu nggak akan makan dulu, ditariknya. Nah, dihadapinnya Bunda Urin baru tahu itu ketika Bunda Urin nonton kayak acara flora dan fauna, pokoknya ya kayak gitulah ya. Baru oh begini, kirain selama ini yang nyari makan adalah singa jantan, rupanya singa betina nyari dan dimakan. Nah, makan yang makannya jantannya makannya cuma sedikit, sisanya baru tuh. Jadi ibaratnya pemimpinnya makan secuil udah dimakan, yang lainnya baru datang tuh dimakan, dihabisin. Nah, karena punya kemampuan leading inilah maka orang-orang hewan-hewan yang lain ngikutin. Dan tadi yang disebutkan sama Amaminar, singa ini berkelompok ya, dan singa itu akan untuk mendapatkan satu tempat itu yang maju jantannya yang akan bertarung mengorbankan nyawanya. Jadi kalau itu menang maka di situ dan yang udah tahu tuh satu jantan itu ada beberapa betina yang ngikutin. Jadi dia ketika pindah satu tempatnya nggak kayak gitu nggak tuh? Kayaknya usah pawangnya ya. Jadi dia ngajak tuh nanti ketika dapat satu tempat lagi, nah yang itulah yang berantem. Dan pas itunya misalnya pemimpin yang jantannya mati, ya dia dapat yang satu lagi dan yang betina harus ngikutin yang seperti itu. Ya, kemampuan leading lah. Nah, karisma yang tadi disebutin sama Mafid. Singa punya karisma yang tidak dimiliki sama orang lain, dan karisma tiap orang itu beda-beda. Dan kita punya ciri khas masing-masing, dan karisma itu nggak yang apa ya Bu, dibuat-buat yang sekarang enggak, itu muncul sendiri dan seiring berjalannya dengan pengalaman. Terus juga lihatinlah ustadz kalau bicara dari jenis Ustadz Suroto, Ustadz siapa lagi kita tahu beda-beda kan, punya karisma masing-masing kan. Ustadz ini slow, Ustadz ini gayanya semangat. Jadi yang kita pikirkan bukan lagi siapa orangnya yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Jadi belajar itu kepada siapapun, dengan siapapun, terus dimanapun, kapanpun. Jadi belajar itu ya dengan siapapun. Nanti ketika pemimpin kita lebih muda dari kita, tidak ada masalah. Pemimpin kita lebih tua dari kita, tidak ada masalah. Ketika misalnya bermasalah, komunikasi. Karena hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah. Ketika tidak ada masalah, justru kayaknya sekolah saya bagus-bagus aja, nggak ada masalah, berarti dia yang bermasalah. Karena dia nggak aware sama orang-orang di sekitarnya. Nah ya, nih hambatan dalam diri ini adalah keinginan dari sikap orang yang berbeda-beda. Wajar, karena yang dipimpin ada beberapa kepala, ya. Rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu. Sikap mereka baik sebagai individu maupun kelompok dan kebutuhan akan manajer yang dituntut untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, ini kan banyak nih nanti yang kita pimpin, berbeda sikap, berbeda keinginan, dan kita sebagai pemimpin itu harus tetap satu, netral. Tidak boleh yang kayaknya yang ini lebih suka dia ini, kalau saya minta bantuan Bunda ini maka kita akan nempel. Contoh, Bunda Uri misalnya sama Bunda Emi ini kalau saya maka Bunda Uri akan ngebela Bunda Emi sampai otomatis nyalain Bunda Uri ini pilih kasih, ya. Atau bisa jadi nanti ngegap nih, misalnya ini satu sekolah nih, SD semua atau TK semua, ini blok A, ini blok B, ini blok C. Nanti kalau ketemu ngumpulnya blok B aja, blok A aja, blok C aja, nggak boleh. Nah, kepala sekolah, pemimpin harus bisa melihat ketika ada perbedaan-perbedaan, panggil satu persatu, mana sih, apa sih yang jadi masalah. Dan ini ketika ada kelompok-kelompok seperti itu akan mudah sekali muncul masalah. Menurut bagian A, mereka benar. Menurut bagian B, pendapat mereka benar. Seperti
sharing dan saling mempertahankan. Ya, dan pemimpin nanti akan lihat mana orang-orang di sekitarnya yang di depan dia baik, tapi di belakang dia ngapain. Itu kelihatan. Ya, dan nanti bisa lihat apa ya, bahasa tubuh, gerak tubuh. Ini nggak suka, ini ada masalah, nanti muncul empati, simpatinya. Nah itu proses ya, tidak serta-merta. Wah terus tiba-tiba kita jadi cenayang kayak gitu. Enggak. Itu bukan berarti nanti jadi paranormal, tidak sama sekali. Itu bisa dipelajari. Nah, ini pemimpin harus detail. Nanti pemimpin itu ngomongin konkret, nggak lagi. Bun, katanya ya Bun ya. Ini katanya gini, kata siapa? Itu harus jelas. Jangan katanya Bun, menurut beberapa orang ya Bun, beberapa guru bilangnya begini. Beberapa guru tuh berapa? 1, 2, 3. Bisa jadi beberapa tuh cuma 2. Gurunya ada 20, 2 tidak mewakili. Nah, Bun yang ngomong itu ada 15 orang dari 20 orang. Bisa tuh dipikirkan. Tapi lihat dulu track record siapa yang bicara ini. Gak serta-merta seorang pemimpin menerima semua apa yang disampaikan oleh guru. Karena bisa jadi ada guru yang gak suka sama guru yang lain. Ya, tapi insya Allah gak ada, di Rombani gak ada. Karena kita menciptakan kondisi yang kayaknya semuanya sama. Ya, tidak ingin terjadi ada gap di antara sesama guru. Walaupun nanti akan terjadi, yaitu tergantung siapa pemimpin yang mengatur kembali untuk membuat lagi ini semuanya harus kondusif. Ya, konkret ya. Terus memperhatikan nih yang remeh. Memperhatikan yang remeh menurut bawahan karena pola pikir jadi kan. Karena pola pikir pemimpin beda dengan yang guru. Ya, di video nulisnya. Jadi beda. Kita mikir guru mungkin ya remeh. Benar sih yang kayak gini dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Tapi bagi pemimpin enggak. Dari hal yang kecil seperti inilah yang menjadi besar. Sama seperti ketika bicara, ya, bicara sama orang, Bun, karakter suara saya ini memang seperti inilah, nggak bisa diirinnya. Kalau kita nggak perhatiin, Bun, coba turunkan lagi. Kan semua bisa dipelajari ya. Suara yang lembut bisa kita naikkan. Suara kayak Ustadz Bulto orang Medan ini kan suaranya bisa menggelegar nih. Tapi dia bisa tuh standar. Suara daerah yang Jawa, slow kan, dia bisa naik seperti itu kan. Semua dipelajari. Next. Nah, supervisi. Apa itu supervisi? Apa itu supervisi? Penilaian guru. Sama ya? Supervisi itu pengontrolan, ya. Kalau nilai berarti kan nanti ada besar ada kecil. Supervisi itu tujuannya bukan untuk menilai, tapi untuk kontrol. Apakah sesuai dengan target capaiannya? Nih, kontrol, mengukur dan memperbaiki pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan guru agar tidak melenceng dari tujuan semula. Iya benar, alhamdulillah. Nih, agar tidak melenceng dari tujuan kita semula. Bentar, ama sampai jam berapa ya Bunda Urin? 2,5 jam lagi ya. Kalau udah semuanya. Nih ya, percepat. Di sini kita jadi fungsi supervisi inilah adalah controlling. Nih, walaupun perencanaan lebih awal, pasti kontrol ini di tengah. Gak mungkin kontrolnya di awal. Rencana dulu, udah dibuat, baru kontrol. Setelah dikontrol, nanti baru ada evaluasi di sini. Nah, supervisi itu adalah controlling. Makanya ada supervisi yang diketahui sama guru, ada supervisi yang tidak diketahui sama guru. Karena kenapa? Ada supervisi ketika dikasih tahu sama guru dia akan totalitas. Dia akan melakukan sesuai apa yang direncanakannya dan terbaik. Karena dia mikirnya hari ini saya didatangin kepala sekolah. Tapi kalau nggak dikasih tahu, bisa jadi dia nggak ada persiapan dan dia ngajarnya asal. Dan Bu Dewi pernah menemukan yang seperti itu. Ketika disupervisi bagus,
Tapi ketika tidak disupervisi, itu enggak sama sekali. Ya, makanya udah tahu, oh ini gurunya begini, ini gurunya begini. Walaupun terkadang kepala sekolah nggak turun langsung, tapi bisa jadi kepala sekolah udah tahu, oh ini batasnya di sini, oh ini kayak gini gurunya, gitu. Ya, makanya nanti dan supervisi ini apa aja yang mau kita kontrol? Yang pertama pendidik, guru ini harus dikontrol, ya, karena warga sekolah itu ada guru, orang tua, murid, terus ada tenaga kependidikan. Nih TU masuk ke sini. Kalau kita punya perpustakaan, librariannya, petugas perpustakaannya masuk di sini, siapapun UKS-nya masuk di sini. Tapi kita belum ada, kita baru hanya sebatas TU. Ya, ini harus disupervisi, dikontrol. Next, petugas lainnya. Petugas lainnya ini ada petugas kebersihan, keamanan. Nanti kalau kita punya petugas-petugas lainnya di luar dari yang ada sekarang, nah itu harus disupervisi, dikontrol. Kerjanya ngapain? Harusnya begini. Nah, controlling ini bisa jadi secara tertulis, bisa jadi tidak tertulis, termasuk dengan attitude bunda sama ustadz semuanya. Ya, guru-guru itu controllingnya ada di kepala sekolah, maka kepala sekolah itu harus selalu netral. Tidak boleh kepala sekolah itu yang saya suka sama yang ini, saya nggak suka. Makanya kepala sekolah itu bukan dilarang, di luar pun biasa aja, tapi kalau di sekolah itu diusahakan nggak usah terlalu mepet sama guru, karena bisa jadi guru yang kita pepetin itu kok bahasanya mepet sih. Baik, mungkin ya misalnya Bu Dewi deket nih sama Mama Minar, yang ini akan berpikir loh, Mama Minar kesayangannya Bu Dewi, padahal bisa jadi karena kita satu alumni, kayak gitu ya. Itu bisa jadi yang ini akan ke Bu Dewi-nya, Bu Dewi pilih kasih. Yang ini ke Mama Minarnya, gak usah lah sama Mama Minar, nanti kita apa-apa pasti diaduin ke Bu Dewi. Padahal belum tentu. Inilah pikiran manusia. Kan apa ya? Kita tidak boleh berbaik sangka, tapi terkadang kita sendiri yang munculin. Kita nggak boleh berbaik sangka. Astagfirullahaladzim. Kita tidak boleh berburuk sangka sama orang, tapi terkadang kita sendiri yang munculin prasangka orang lain ke kita, betul nggak? Nah, gak boleh jadi gak boleh munculin orang lain berprasangka sama kita. Contoh, Bunda Wuri, tadi udah dekat sama Mama Mina. Misalnya Bunda Wuri ini contoh yang mana Pak? Fitnah ya jadinya. Pemikirannya ke situ udah oke deh. Contohnya misalnya Amapit sama Bunda Dian. Akrab nih, ini satu ya, misalnya TK semua, SD semua atau KB semua, akrab nih, dikit-dikit berdua, gitu. Kan mulai nih, ini guru ya, ini guru, udah pemimpin. Terus kan udah mikir, dikit-dikit kalau mau ada acara kok kami berdua, ini apa berdua, pokoknya mau berdua terus. Terus kita mikirnya apa? Sebagai guru mikirnya apa? Ini misal kasus ya. Ini guru semua, Bu Dewi kepala sekolahnya nih, Bunda Dian sama Amapit nih akrab. Pokoknya dikit-dikit berdua, mau ada acara apa berdua, nanti yang ditungguin berdua, pokoknya berdua nempel. Ini sama nih, guru semua, kita nggak ini. Perasaan pikiran yang ada di sini guru-guru gimana? Amin ya. Ketika mereka nggak enak, kenapa nggak enak? Ya merasa nggak enak. Merasa nggak dianggap. Pasti berburuk sangka. Apa buruk sangkanya? Pasti dikatain juga. Pasti siapa yang dikatain mereka? Iya. Oh, jadi bahan obrolan, gunjingan. Oke. Gak mau temenan. Ustaz sebagai laki-laki. Gak enakan, kurang bijak ke siapanya? Oh, ke situnya. Oke. Nah, padahal Bunda berdua itu nggak ada masalah. Cuman enak
lagi ke orang lain. Tuh kan, yang padahal pikiran biasa aja, dengan yang lain biasa aja, nggak ada masalah. Tapi tadi pikirannya, ya kayak kita nggak dianggap, kayaknya kawannya cuma dia aja deh. Kepala sekolah akan mikirnya, ini anak dua ini kenapa berdua terus? Iya kan? Pasti akan dipanggil. Nah seperti itu, makanya yang memunculkan orang prasangka itu diri sendiri, kita dulu. Makanya jangan kau ini suuzutulah sama orang, padahal kita sendiri yang munculinnya. Ya, hati-hati Bunda, Ama dan Ustaz. Nih, jadi kontrolin nih supervisi. Jadi kita nggak menilai, tapi kita kontrol. Buruk, kasih tahu kamu harus perbaiki ini. Bukan berarti ketika kontrolin supervisi jelek ya, nilainya ini nggak bisa naik, nggak bisa ini, gaji nggak bakal. Enggak, kita bukan seorang hakim. Kepala sekolah bukan seorang hakim. Kepala sekolah, pemimpin itu adalah teman. Tapi terkadang kepala sekolah itu dianggap sebuah momok ya. Kalau nanti begini, nanti suka. Itu pikiran, tapi tergantung dari masing-masing. Dan kita sebagai kepala sekolah tadi harus berdada lebar, wise, bijaksana. Gak apa-apa dipikirin pemikiran orang guru-guru seperti itu nggak masalah. Yang penting kita tidak. Do the best as you can do it. Lakukan yang terbaik sebisa kita lakukan. Perkara orang lain nanti balik lagi ke kita baik atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan kita lagi. Next. Nih terakhir, pengembangan kewirausahaan. Apa sih dalam benak Bunda sama Ustaz pengembangan kewirausahaan ini? Ini pengembangan kewirausahaan. Apa yang ada dalam benak Bunda dan Ustaz? Kewirausahaan ini seperti apa? Entrepreneur, dagang, nyari duit. Iya nggak? Pemikiran kenapa nyambung ke sekolah pengembangan kewirausahaan ini? Operasi pikirannya Ustaz Kantin kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Marketing promosi. Apa mah? Marketing promosi. Marketing informasi. Promosi. Oh promosi. Oke. Apa lagi? Sama Bunda ketika dapat materi ini juga. Ternyata ini toh kewirausahaan. Nih kewirausahaan adalah melakukan sesuatu yang baru dan beresiko. Jadi tidak melulu tentang mencari uang, tidak melulu mencari operasi kantin, apa itu tidak. Jadi kewirausahaan itu adalah pengembangan melakukan sesuatu yang baru dan beresiko. Nah, beresiko di sini bukan berarti berarti semuanya harus beresiko. Enggak, sebisa mungkin kita meminimalisir resiko yang akan terjadi. Makanya butuh perencanaan yang matang. Next ya. Nah, ini menurut Instruksi Presiden nomor 4 tahun 95, kewirausahaan itu disebutkan bahwa sebagai semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau mau berprestasi yang tinggi-tinggi, saya mau jadi guru the best, saya mau jadi guru prestasi setingkat nasional kayak gitu. Ya, nah ini berani ngambil resiko. Bunda, Ustaz dan Ama, segala sesuatu yang terjadi itu ada resiko. Termasuk Bunda, Ama dan Ustaz memilih pekerjaan di Robani itu ada resiko. Apa salah satu resikonya? Jauh dari orang tua. Betul. Apalagi resikonya? Itu enggak resiko lah. Itu kebaikan. Resiko ini biasanya negatif. Ada lagi, nggak boleh ikut tes CPNS. Ya kan, ketika milih. Nah, jadi kewirausahaan itu yang satu lagi proaktif. Proaktif ini adalah maju dulu, bukannya nunggu. Oke, Bun, Ama, Ustaz, tolong ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu bukan nunggu instruksi, tapi yang menciptakan, yang sudah siap. Oke, begini. Dan seorang pemimpin itu yang dia ketika menciptakan satu program, dia udah tahu, kebayang ini begini, bukan hanya lempar aja. Lempar batu, sembunyi banget. Ngomong aja, ini programnya, terus gimana Bu? Ya pokoknya coba kalian cari deh.
Gak kayak gitu. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah ketika menyampaikan program, gimana nih, ini Bunda mau nyampaikan program ini, begini. Menurut Bunda dan sekalian gimana? Oh gue kayak gini, oh kayaknya nggak cocok ya. Ya udah, nah pemimpin itu nggak semua apa yang disampaikan pemimpin itu harus terjadi ya. Walaupun sebenarnya keinginannya adalah semua apa yang ditargetkan pemimpin itu terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi dari 10 perencanaan yang ditargetkan sama pemimpin cuma 5 atau 6 yang bisa tercapai. 4-nya kemana? Bisa jadi gurunya nggak bisa karena pemahamannya nggak nyampe, kondisi lingkungannya nggak bisa. Jadi kita nggak bisa maksa. Pokoknya 10 ini harus terlaksana. Nggak bisa. Kita jadi pemimpin yang egois kalau kayak gitu. Ya. Ini tapi proaktif. Betul. Ya. Nih, selanjutnya strategi pengembangan. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah yang dia berkaitan dengan sesuatu hal yang baru, program yang dia terintegrasi di semua mata pelajaran. Jadi kewirausahaan itu tidak selalu tentang uang. Terintegrasi di semua mata pelajaran ini apa? Karakteristik. Itu termasuk kewirausahaan. Ya. Sesuatu yang baru nanti ada terintegrasi sama ekskul. Ini kewirausahaan nih, ekskul nih. Ada pramuka, ada apa lagi, tahsin tafis ya. Kenapa ada ekskul tahsin tafis pramuka itu termasuk kewirausahaan? Karena apa? Karena ada nilai lebih yang ingin kita capai, betul kan? Dari pramuka kita pengen anak-anak kita lebih mandiri kan, lebih strong, lebih survive. Tafis juga yang seperti itu, mereka lebih menghafal. Nah, itu ada tujuan yang lebihnya. Next, melalui budaya sekolah. Nah, kita nih budaya sekolah kita nih masih belum dapat ciri khas, cuman kita udah dapat tagline-nya bahwa setiap anak itu unik. Nah, budaya sekolah kita adalah kita memfasilitasi semua kecerdasan anak. Dan kita tidak menganggap anak itu bodoh. Semuanya cerdas dengan segala potensinya. Next, nah ini kewirausahaan itu dalam pengembangan diri. Nah, pengembangan diri di sini bukan hanya dulu tentang murid, guru pun harus dikembangkan. Ya, Bunda, Ustadz dan Ama sekalian, ketika jadi pemimpin itu targetnya bukan lagi mengembangkan diri, tapi mengembangkan orang di sekitarnya. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang di sekitarnya. Next, yang terakhir, melalui muatan lokal. Nah, muatan lokal kita banyak nih, TK, KB, SD banyak, bahasa Inggris, bahasa Arab, tahsin, hadis, apa lagi? TIK, ya, TK juga sama. Kalau di SD itu lebih banyak ininya, muatan lokalnya. Kalau di TK nggak terlalu ya, Ama ya. Apa aja sih kalau di TK? KB, muatan lokalnya? Karena kalian sentra ya. Bisa jadi di muatan lokalnya itu pasti hari Jumat itu loh. Penambahan ya, sentra khusus. Nah, di situ. Nah, jadi pengembangan kewirausahaan itu nggak hanya tentang uang, terus kita jadi buy-and-sell, terus kita menghasilkan uang kan, itu nggak sama sekali, ya. Dan disitulah, nih, belum, udah mau balikin lagi ke slide yang ini. Nah, disinilah Bunda, Ustadz dan Ama bahwa konsep diri kita udah jelas nih, udah dapet kemarin. Terus kita udah tahu manajerial, apa aja yang harus kita lakukan. Terus controlling, supervisi, terus baru pengembangan kewirausahaan. Nah, inilah sekolah kita akan semakin berkembang. Konsep diri kita udah mantep, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita udah tahu lemah dan lebihnya diri kita. Terus kita udah tahu siapa aja yang akan kita atur, kita kelola.
kita ajak sama-sama untuk maju bersama. Terus controlling siapa yang harus kita kontrol, dan baru kita pengembangan kewirausahaan. Ketika pengembangan kewirausahaan ini berjalan dengan baik, maka sekolah ini akan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan inilah ciri keberhasilan seorang pemimpin ketika sekolahnya semakin maju dari sebelumnya. Tapi kalau nggak maju, flat lurus aja seperti ini, berarti itu belum ada apa-apanya. Terkadang menjadi seorang kepala sekolah ini harus menciptakan satu permasalahan supaya ada riak kecil, supaya ada stressing. Ketika ada stres kan gurunya mikir, oh gak yang lurus aja. Ketika mikir, ini akan semakin besar lagi wawasannya. Sama dengan ikan, ikan nelayan ya, masukin ikan kan, dapat ikan kan. Ketika masukin dalam ember supaya ikan itu tetap hidup, dia masukin hiu kecil. Supaya apa? Supaya ikannya jalan lari. Kalau enggak dia bisa mati. Kan kalau ada hiu, oke ada bahaya, saya harus kesini seperti itu. Nah sama ketika ketemu permasalahan-permasalahan, maka guru-guru akan, oh harusnya seperti ini, oh saya tidak boleh melakukan yang kayak gini, oh banyak oh-ohnya, dan itu dia belajar. Bukan berarti dia akan ada satu permasalahan, salah sendiri sih orang yang kayak gitu. Nah itu tidak berkembang menjadi guru yang seperti itu ya. Next, terakhir nih. 2 slide lagi, wow, dikit lagi. Kayak mana ya tadi? 17 ya? Oke, sini sudah selesai. Nah, habis itu kita 4. Apa aja tadi? Yang pertama, manajemen kepala sekolah. Konsep diri, Oke, di manajerial apa aja yang kita lakukan? Planning. Sebelum planning, sesudah planning apa? Organizing, staffing, leading. Terus ada yang di supervisi. Siapa saja yang kita supervisi? Apa itu supervisi? Controlling ya, bukan penilaian ya. Yang terakhir pengembangan kewirausahaan. Apa itu? Melakukan sesuatu yang baru yang memiliki resiko dalam rangka memperoleh keuntungan yang besar. Iya. Jadi tidak lagi tentang uang ya. Walaupun nanti sebenarnya kita pengen ketika sekolah itu semakin berkembang, otomatis muridnya semakin banyak. Otomatis ketika murid semakin banyak, tingkat kesejahteraan guru makin meningkat. Nah itulah salah satu feedbacknya. Dan kita guru swasta adalah fokus pada jumlah murid. Kalau murid gak ada, maka kita nggak ada apa-apanya. Makanya kualitas yang harus dipertahankan. Nah pertanyaannya, apakah mudah menjadi seorang pemimpin? Tidak. Kenapa tidak mudah? Sulit. Coba jawabnya dari tengah. Karena banyak tanggung jawab yang harus dilanjutkan. Oh, bijaksana ada jawabannya. Enggak banyak risiko. Karena banyak resiko. Karena banyak kewajiban yang harus dilakukan. Kayak nggak mau ada kewajibannya. Jadi Karena banyak tanggung jawab dan banyak juga yang harus dipertanggungjawabkan. anjak hisapnya nanti. Sama Pip? Sama Mina? Diriku nggak punya satu banyak resiko dan tanggung jawab. Oke, jadi mudah? Enggak. Sama mudah Erik? Mampu belum? Banyak banget. Oke, Bunda Erik? Bunda Erik, makanya mesti Bunda Erik. Bunda Emi? Banyak mikirnya, banyak menganalisanya, banyak bebannya. Jadi mudah? Susah. Susah? Namanya
Amanah itu berat. Terus Baru beras. guru juga amanah loh kan. Beneran berat. Jadi susah. Sudah gitu aja. Jadi kalau Bunda tanya apakah mudah menjadi seorang pemimpin? Sulit. Mudah. Insyaallah. Ini mana sih jawaban Ustaz ini? Satu tanggung jawabnya. Sudah. Mudah. Iya mudah kan. Astagfirullahaladzim. Apakah mudah menjadi seorang pemimpin? Kayaknya Ustaz butuh kacamata deh. Minum tan minum. Tidak. Dalam surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu biyadika innaka. Artinya kata Allah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bunda, Ustaz, dan Amma, ketika kita ngomong kayak gini, apakah mudah menjadi seorang pemimpin? Jelas tidak mudah. Tapi kalau kata Allah begini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, itu jadi amanah. Ya, dan yang akan dipikirkan bukan bahwa ketika saya jadi pemimpin maka itu sebuah karunia dan Allah ridho. Belum tentu. Ya, ridhonya Allah itu adalah ketika banyak kenikmatan yang dikasih sama Allah, itu membuat kita semakin dekat sama Allah. Tapi ketika banyak kenikmatan yang dikasih ke kita, itu tidak membuat kita dekat sama Allah, maka itu yakinlah istidraj. Ya, Allah sedang menunggu ngasih semuanya, tapi tunggulah. Ya, jadi ukurnya apakah Allah ridho atau tidak, dan beliau itu juga baru tahu. Iya, cara nanya lagi lah ya, Masya Allah. Jadi Allah yang tentukan siapa jadi pemimpin, enggak sama sekali, bukan kita yang milih. Makanya ketika nanti dikasih amanah jadi kayak Aminah sekarang kepala KB, Bunda Herta kepala TK Daruna 2, itu amanah. Jangan sampai saya nggak milih, salah sendiri. Tapi ketika sudah dikasih amanah, lakukan yang terbaik. Oh, saya ini pemimpin, saya ini harus jadi contoh yang baik, saya harus ngajak orang lain menuju lebih baik, bukannya flat, bukannya lurus aja. Makanya seorang pemimpin responsifnya itu harus lebih besar daripada guru-gurunya. Ya, jangan sampai respon seorang pemimpin itu lambat. Kalau pemimpinnya aja lambat, gimana gurunya? Maka dilihat dari pemimpinnya. Dan Bunda udah yakin Bunda, Ustaz, dan Amah di sini adalah orang pilihan. Dan insya Allah yayasan sudah menilai bahwa oh ini the next, karena kepemimpinan itu harus terus berganti. Gak mungkin kepemimpinan itu selamanya seperti itu, karena bisa jadi jenuh, bisa jadi juga menghancurkan diri pemimpin itu sendiri, karena dia merasa nyaman dengan zonanya dan dia gak akan terus berkembang. Dan guru-gurunya kan, kapan sih bergantinya pemimpin yang baru? Kapan sih? Karena dengan bergantinya pemimpin bakal banyak juga inovasi baru, terobosan baru, gaya pemimpinan yang baru, dan kita akan terus berkembang. Ya, selamat berkembang Bunda sama Ustaz dan Amma, selamat belajar, dan selamat mendekatkan diri kepada Allah. Yakinlah setiap apa yang kita lakukan, ketika niatnya karena Allah, ketika semuanya difokuskan bahwa semoga ini mendekatkan saya kepada Allah, yakinlah akan Allah tolong dan Allah mantapkan. Ditenangkan hatinya, walaupun kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh saya jadi pemimpin. Enggak, ya sudah garis takdirnya masing-masing. Jadi siapapun pemimpinnya, itulah jadi amanah kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Berdoa ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.